Ohayo gozaimasu. Selamat pagi, good morning warga. Warga apa? Titik pemuja. Pagi ini bersama Dalola dengan koper yang kayak orang mau pulang kampung, dan juga tetap bersama Jo dan Dinda. Pagi ini kita akan cabut ke Hokkaido. Kita nggak naik Shinkansen, tapi kita akan naik pesawat. Berapa harga pesawat ya Dalola? Kalau harga pesawat coba kita naik dulu segini nih. Nah, harga pesawatnya mana? Ning. Nah, kalau naik Shinkansen seberapa? Ning. Nah, cuman karena ini di Jepang ya kan, dengan barang bawaan segini banyak, tuh kita bawa segini banyak, kita nggak mungkin naik taksi karena mahal banget. Karena kita bukan wong sugi, kita akan naik apa? Kita akan naik KRL, KRL dari Ikebukuro ke Narita. Cuman 2 kali stop kok. Dari sini ke satu stasiun namanya Samori, ke stasiun Nippori. Habis dari Nippori kita akan naik Skyliner langsung ke bandara, dan kita akan nitipin ini koper-koper ini karena kita nggak perlu itu semua karena mahal bawaannya. Bye. Kita udah sampai di Narita. Jadi ternyata perjalanannya itu tadi itu harus totalnya 3 kali ganti kereta. Jadi dari stasiun kita yang di Ikebukuro itu kita harus berhenti di mana tadi namanya? Bentar. Terus Yamanote Line, terus kita ke Kensei. Nah dari Kensei itu ternyata kalau yang mau cepet dulu, kalau yang mau cepet itu lu bisa naik Skytrack, cuman harganya 2.000 something lah. Nah, satu orang tuh 2.000 sekian. Nah karena kita mau merakyat, karena memang duitnya rakyat, akhirnya kita naik yang ordinary train, dan itu memakan waktu kurang lebih 1 jam setengah, 2 kali ganti station, 2 kali ganti kereta, dan akhirnya kita sampailah di. Nah ini jalan ABC buat kita kirim koper karena koper kalau kita pakai baggage itu mahal banget. Nah koper ini mau dikirim ke hotel Tokyo selanjutnya. Dilalahnya katanya orang yang jaga ininya orang Indonesia. Nah, by the way, kita tuh naik apa pesawatnya, Bi? Spring Airlines. Hah, Spring Airlines. Kita ngomong-ngomong flight jam berapa? Hah? 5:30. Ini kita sampai bandara jam 1. Karena kenapa? Karena kita harus check in dan kita nggak mau buru-buru. Paling enak banget jalan buru-buru ya. Nah. Oke. Check innya dulu berlima. Check-in baru 25. Kita bisa deliver. Check-in-nya 25 ya. Kan 24 malam kah? 24. Wait. 24 malam, tapi kalau 24 malam mereka belum terima ya kalau. Iya 24. Justru mereka bisa nerima 1 hari sebelum check-in di Surabaya di sini. Oke. Jadi kita bisa transfer tanggal 23 juga. berarti. Oke. Masalahnya kalau yang di ABC ini kita perlu phone number yang bisa dihubungi di Jepang. Ada nomor. Kalau kontak nomornya mereka? Iya, boleh kita juga. butuh 2 hotel Oh, sama oke. customernya. Kita Nomornya pakai Mbak. eSIM. eSIM bukan eSIM nggak bisa nomor iya. Atau ada nomor yang aktif roaming nggak? Ya, nomor teman kita deh. Oh iya, kalau Boleh. ada yang tinggal. Tapi ntar nomor ini yang dipakai jadi konfirmasi soalnya buat pas lagi. Jadi ini iya. Kita telepon dulu Oke. ya. Yang Oke. penting orangnya. Kalau orang nggak masalah. Coy, jauh-jauh ke Jepang. Yang orang Indonesia juga ya kan? Iya kan? Jadi nggak ribet. Kalau nggak coba nih bagian ngurusin begini-beginian rumit ini. Nih harus dijelasin pakai bahasa Jepang. Modern. Terima kasih banyak. Mantep itu. Mas, makasih ya Mas ya. Oh, iya, Terima kasih makasih banyak loh. Mas Dimas. Makasih Dimas. Iya kalau Eva di Jepang. Makasih. Jadi ternyata lu bisa naruh barang ya, cuman ini menjadi salah satu pertimbangan juga biar murah. Lu bisa nitip ke bagasi lu buat dikirimin ke satu kota lah intinya. Ukurannya berbagai macam. Start dari mulai harga berapa dari 2.000, 2.100 sampai 2.500 sampai yang lebih tinggi lagi. Jadi lu nggak perlu capek-capek bawa koper lu buat masuk pesawat, lu bisa kirim aja ke satu kota yang lu mau tuju. Ya.
Cuman masalahnya satu, lu untung-untungan. Bisa jadi ntar lu dapet orang yang ngurusin orang Jepang, susah, lebih susah mulut lu ngomong dua-duaan ke orang berantai. Untungnya tadi gua ada Mas Dimas orang Indonesia, anak UNJ loh. Dia menjelaskan dengan detail jadi kita paham. Nah, flight kita masih lama. Kita mau ke terminal sekian buat flight ke Hokkaido. Ini vibe Bandar Narita yang terminal 3. Ya, keren amat nih. Kayak Kita ini. Nggak, maksudnya ininya check-innya tuh ada. kita naik kapan? Kita yang ini. Spring Japan. Spring Japan di mana ya? Coba lihat. Oh itu, bukan yang bawahnya. IJ. Kodenya IJ. Nah, kita sekarang mau makan nih. Ada namanya Matsuya. Nah, bedanya sama di airport Indonesia adalah kalau di Indonesia kan makan di bandara mahal. Ini harga di sini sama aja harganya. Jadi nggak tiba-tiba meledak-ledak banget. Kalaupun memang ada beda gitu, ya naik-naik tipis lah. Cuman sisanya aman. Apa namanya Hokkai? Apa ya namanya? Kayak Ochinoi. Kayak Yoshinoya ya kan, tapi versi irit. Oh. Ini rice bowl. Tuh, ini rice bowl tuh. Kayaknya enak gitu. Tapi rice bowl aja lah biar 450 ribu. murah sih ya, 500. Ini set 500. Dapat sosis Dapat nih, sosis. Iya jika naing mah boneless road trip, tapi mahal. Iya pedes. Ya. Sambil itu mereka pesan makan, gua mau sambil lihat-lihat ada apa aja. Ini kayaknya kopi shop nih. Cafe Lat 25%, 25 derajat. Ini area makannya bersih, rame. Ini ada sushi stand. Ada teppanyaki. Ada fresh burger, Rikyu. Wah, banyak sampai ke sana. Ya habis itu habislah kelar ya. Di sini lu harus beberes sendiri. Tuh barang habis dipakai masukin air putih. Free refill. Jadi lu bisa minum air putih sampai puas. Nah kan gratis. Cuman airnya dingin ya. Gue harus banyak minum air putih nih. Karena kenapa? Karena di musim dingin, saking dinginnya sampai lu lupa bahwa lu belum minum. Dan itu yang bikin pada sakit tenggorokan. Udara dingin, lupa minum. Akhirnya yang terjadi adalah tenggorokan lu kering, lu nggak, dan akhirnya luka. Ini kari berapa bi harga tadi? Ini 900, berarti 90 ribu. Kalau ini 600. Udah sama telur. Nih. Kalau gue ini dan juga ini ada kuahnya, dapat kuah miso soup. Tapi gue ngebagi juga beli ini nih, telur soft boiled egg. Ada 2 jenis. Ada yang sesame, ada yang satu lagi kayak versi pedesnya. Mari kita cobain. Ini makan harinya yang tadi, udah harga 90 ribu. Enak. Oh. Dagingnya banyak. Jadi ada beberapa pilihan. Cuman gue nambahin ini telur yang gue beli di Lawson. Harganya 20 ribu. Jangan rasa pedas, wijen pedas. Rasa wijen doang. Nah, orang Indonesia makan kan kurang ya kalau nggak ada runyus. Jadi gua kasih campuran keripik kentang di atas makanan. Welcome to Hokkaido. Ternyata
seketat itu urusan bagasi di apa namanya? Di Spring Airlines. Jadi mau berapapun tasnya yang dijinjing, pokoknya in total 7 kilo per orang. Yang dijinjing itu total ya, jadi bukan cuma sekedar koper doang, tapi keseluruhan apapun yang dijinjing, yang dibawa, yang ngegantung di badan lo kecuali jaket itu nggak dihitung. Tapi apapun yang bisa lo carry gitu, yang lo bawa itu harus dilabelin semua dan harus ditimbang. Dan akhirnya itu kita sempat kena over baggage dan akhirnya beli baru, beli tambahannya. Udahan begitu udah beres, udah berusaha untuk nukerin barang, mindahin barang, ngumpet-ngumpetin supaya nggak di kilo. Banyak barang akhirnya gue masukin ke jaket gue nih semua biar tebel ya kan, kayak gembel pasar. Sama di jaketnya dia nih, Dalola jadi di jaketnya. Sini gue masukin charger apa semua, pokoknya semua gue fullin lah itu barang semua. Biar yang tadinya Di sini. semua, bahkan sampai ini tadi tas ini nggak ada nih. Ini tas ini nggak ada, semua isinya masuk dalam jaketnya Lola sama jaket gua. Sepusut itu. Begitu mau body check itu semuanya diperiksa. Jadi sampai sepatu disuruh bongkar, sepatu disuruh copot semuanya. Tapi alhamdulillah akhirnya dengan dari drama-drama itu semua gua sampai nggak bisa videoin, nggak bisa ngerekam saking seribet itu. Tapi yang penting kita udah nyampe di Hokkaido, Chitose. Dan kita mau meluncur ke hotel. Hotel kita di mana? Ikutin kita, ikutin Irfan aja. Kehabisan kereta, kehabisan bus ternyata. Busnya terakhir jam 6 sore. Jadi kita popsnya naik train. Jadi turun bawah kita ya, gaspol. Ingetin yang pada ke Hokkaido, kalau lo mau ke kota itu trennya itu cuma sampai, bus itu yang murah cuma sampai jam 6 doang. Jadi mau nggak mau juga harus naik kereta yang katanya harganya jauh lebih mahal katanya, dan harus pindah-pindah. Yang ribetnya itu harus pindah-pindah station. Jadi agak ribet. Ini apa yang terjadi? Kita bisa naik apa nih? Bis. Harganya 1.300. Jadi harga 1.300. Kenapa kita nggak naik kereta sih? Kalau kereta 2.300. Terus perjalanan juga sama, sejam-sejam juga. Kalau naik kereta kayak harus pindah sekali gitu. Jadi naik train, pindah line. Kita di mana nih sekarang? Dari mana ya? Sapporo. Oh ini sorry, kita di sini. Terus ntar dia treknya turun. Kita kemana? Kita sampai ke ini sorry, Minami Sancho. Pertaro Minami Jo. Weh, namanya Minami 3 Jo. Iya. 3 Jo. Ini Jo nih di mari. Pulang kampung antum. Gua pakai baju 2 lapis ini Hitek ya, yang super hit yang beli kemarin di mana? Jiu. Di Jiu. Terus pakai daleman nih. Set, pakai ini. Hambre deh, mari pakai. Berapa lama tadi perjalanan? Dari sini sejam. Dari bandara ke sini naik bis. Bis itu harga 1.300 yen gitu. Kalau naik train soalnya 2.300, harganya mahal. Terus begitu sampai kita daerah Susukino itu. Minamijo namanya. Susukino Minamijo. Tadi aku baca. Iya. Terus kita jalan sekitar 600 meteran gitu. Wah. Kalau menurut dari weather, kita baru akan lihat salju turun itu di hari ketiga alias hari Rabu atau Kamis. Rabu. Hari ini, besok itu akan hujan. Nah, ini licin. Ini es tuh licin nih.
Tuh, jadi es di pinggir kiri kanan semua. Iya, 1 derajat di Sapporo. Jadi kayaknya bisa ngerokok dah. Pengen buat ngerokok ini cepet banget. Dari pagi belum mulai. Dari siang belum merokok, ya Allah. Kalau gue lihat ini di Sapporo ini, gue pertama kali gue cium adalah rata-rata orang mulutnya pada bau ini, bau alkohol. Bawa botol minuman kemana-mana, ngerokok juga kayaknya bisa di mana-mana, santai gitu. Kayaknya gue suka deh nih, alkohol dan rokok adalah aku. Di mana-mana, literally di mana-mana. Jadi kalau di Tokyo gitu kan, mall bisa ngerokok pinggir jalan walaupun sebenarnya itu adalah dilarang gitu. Nah kalau ini literally di pinggir jalan gitu. Terus emang di pinggir jalan semua tuh rame. Rame banget dan kita masih jalan sekitar 4 menitan buat sampai ke hotel. Hotelnya bakal kayak gimana? Kita mau makan dulu. Jadi udah pada lapar, pada galak-galak ya kan? Daripada galak-galak, jadi kita pengen makan dulu baru ke hotel. Makan apa kita? Nanti kita kasih lihat ya. Ini udah dingin ya. Ada butternya, pedesnya, wah ada creamy dari si bumbunya, enak banget. Dia minyak agak tebal-tebal, terus ada toge juga. Setelah menempuh perjalanan hampir lebih 5 jaman ya, berhenti di transit, persiapan dari pagi dibangun. Udah jam 8 udah packing, pindah kereta, dari kereta ke kereta, bandara. Ada potongan ayam. Juicy banget nih, ayam bagian apa? Dia masih ada rasa ayamnya dikit. Habis ini gua kasih lihat sedikit hotelnya Irfan kayak gimana, namanya Travelodge. Keren dah. Kita baru selesai makan di situ. Tuh di situ tuh, namanya Sapporo Ramen Hagakure, itu wajib dicobain tuh, enak tuh ramen tuh. Nah, ini namanya hotel Travelodge ya. Jadi kita di daerah dekat makanan banyak gitu. Terus di sini juga sebenarnya kayak Mima, jadi sangat friendly banget buat kita semua. Dalamnya kayak apa? Nanti besok kita lanjutin review kamarnya kayak gimana, temanya seperti apa, sampai di lantai 2 tuh ada apa aja sih, kayak entertainment atau dan lain-lain itu ada apa aja di dalamnya. Aku Dayo ya. Gua Irfan, kita pamit undur diri, sampai ketemu di konten titik pemujaan ada di mana? Sapporo. Sapporo. Bye bye.